Will you talk to her? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. Hi everyone, welcome back to Magdal English. It's me Magdalena, and today we'll be learning about expressing willingness and unwillingness, yang artinya mengungkapkan kesediaan dan ketidaksediaan atau mengungkapkan kemauan dan ketidakmauan. Jadi expressing artinya mengungkapkan, willingness artinya kesediaan atau kemauan, dan unwillingness artinya ketidaksediaan atau ketidakmauan. Jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengungkapkan kalau kita mau untuk melakukan sesuatu atau bersedia melakukan sesuatu, dan tidak mau atau tidak bersedia melakukan sesuatu dalam bahasa Inggris. So there are four words that we frequently use for expressing willingness and unwillingness. The first one we have will. Then we have will not for the negative form. Jadi kalau will artinya mau, berarti will not artinya tidak mau. Then we have would. Would. Tidak ada bunyi L di sana. Would. Dan would not for the negative form. Nah, will not biasanya disingkat menjadi won't. Kemudian would not disingkat menjadi wouldn't. Biasanya kalau untuk speaking atau untuk berbicara, orang-orang cenderung menggunakan won't and wouldn't bentuk singkatnya daripada yang will not sama would not. Oke, mari kita bahas penggunaan will not, would, and would not. Dimulai dari artinya. Will itu artinya mau atau akan. Will not artinya tidak mau atau tidak akan. Would artinya mau atau akan. Would not artinya tidak mau atau tidak akan. As we can see here that will and would have the same meaning, and will not and would not also have the same meaning. Artinya itu mereka sama. Lalu kapan dipakai atau apa perbedaannya? Will and will not itu digunakan untuk waktu sekarang atau masa sekarang, present time. Contohnya, I will eat. Saya mau makan. Nah, konteksnya itu saya mau makan itu sekarang gitu. Kemudian untuk would and would not itu untuk past time, masa lalu. Nah, di sini ada simbol tanda tanya. Di sini maksudnya adalah kalau untuk bertanya, menanyakan kesediaan seseorang atau kemauan seseorang, kita juga bisa menggunakan kata will and would. Nah, will itu biasanya kita gunakan untuk yang casual. Maksudnya yang tidak terlalu kita segani orangnya, atau misalnya kita sudah dekat dengan orang itu. Yang kemudian kalau untuk yang would itu untuk yang lebih sopan, yang polite, yang sopan. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke contoh agar bisa lebih mudah dipahami. Nah, untuk expressing willingness and unwillingness yang present time, yang waktu sekarang, kita punya dua kata yaitu will and will not. Yang pertama kita ada will, contohnya, this cake looks delicious, I will eat it. Kue ini terlihat enak, saya akan memakannya atau saya mau memakannya. Nah, ini konteksnya dia lagi lihat kue itu sekarang dan dia pengen makan kue itu. Kemudian untuk bentuk negatifnya kita punya will not yang artinya tidak mau atau tidak akan. Nah, contoh kalimatnya, I don't like this cake, I won't eat it. Saya tidak suka kue ini, saya tidak mau atau tidak akan memakannya. Nah, kemudian ada mengungkapkan kesediaan atau ketidaksediaan yang di masa lalu. Ada dua kata yang bisa kita gunakan yaitu would and wouldn't. Yang pertama itu would, contoh kalimatnya, David was a really kind person. He would always help anyone in any situation. David adalah seorang yang sangat baik. Dia akan atau mau membantu siapapun di situasi apapun. Nah, ini konteksnya adalah di masa lalu. Kita bisa lihat di to be was. Ingat, kalau ada kalimat yang menggunakan was, itu berarti dia terjadi di masa lalu. Kemudian, of course, tentu saja yang bagian orange ini, ada would, itu menandakan kalau dia terjadi di masa lalu. Jadi, kemungkinan si David dulunya baik, sekarang mungkin tidak sebaiknya dulu. Dan sekarang juga mungkin sudah tidak selalu menolong orang lagi, gitu. Makanya dia pakai kata would. Yang kedua, untuk bentuk negatifnya, negative form, ada would not. Contoh kalimatnya, My brother always helped me to clean the room, but he wouldn't wash the dishes.
Saudara laki-lakiku selalu menolongku untuk membersihkan kamar, tapi dia tidak mau mencuci piring. Nah, jadi di sini juga konteksnya di masa lalu. Kita bisa lihat yang pertama di bagian kata kerjanya. Membantu itu bahasa Inggrisnya help, kata dasarnya. Ketika ditambah ed menjadi helped, itu berarti dia terjadi di masa lalu. Kemudian of course di bagian yang orange ini, wouldn't atau would not, itu penanda kalau dia terjadi di masa lalu. Sekarang bagaimana caranya menanyakan kemauan atau kesediaan seseorang untuk melakukan sesuatu? Nah, sama seperti yang tadi, kita juga punya dua kata yaitu will and would. Nah, perbedaannya apa? Oke, mari kita lihat. Will you build a snowman with me? Maukah kamu membuat sebuah boneka salju atau manusia salju bersamaku? Nah, penggunaan kata will you di sini itu menandakan dia ngomongnya sama orang yang sudah dia kenal atau dia sudah dekat sebelumnya. Makanya dia menggunakan kata will you. Kemudian dijawab oleh orang ini, yes, I will. Ya, saya mau. I'll build a snowman with you. Saya akan membuat manusia salju bersamamu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ngomongnya sama orang yang kita segani atau orang yang tidak terlalu dekat sama kita atau mungkin baru kita kenal? Oke, kita bisa menggunakan kata would. Contohnya, excuse me sir, would you teach me how to ski? Permisi Pak, bersediakah Anda untuk mengajari saya bagaimana caranya bermain ski? Penggunaan kata would dalam would you ini berarti lebih sopan daripada penggunaan kata will you. Nah, kemudian dijawab, sorry, but I can't do it. I'm only good at ice skating. Maaf, saya tidak bisa melakukannya karena saya hanya bagus dalam hal ice skating, katanya. Nah, kalau dalam bentuk positif, dia bisa menjawab dengan of course, tentu saja. I would, saya mau, katanya. Nah, di sini dia menggunakan I would itu berarti bukan past tense atau di masa lalu ya, tapi ini untuk menjawab pertanyaan would you yang lebih sopan. Jadi dia juga menjawab dengan sopan, of course I would. For better understanding about expressing willingness and unwillingness, let's watch this video. For better understanding about expressing willingness and unwillingness, let's watch this video. Why do you look so sad? Mom doesn't want to talk to me. She won't pick up the phone. Did she do something wrong? I'm not sure. Will you talk to her? Don't worry, I will. That's the end of our lesson today. Let's say Alhamdulillah Rabbil Alameen. Praises be to Allah, Lord of the world. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.